Assalamualaikum sobat. Kita ketemu lagi di acara Juragan Empang. Perkenalkan saya sekarang bawa bokin nih. Bokin ya? Nyonya. Halo, Bokin saya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Saya sama Nyonya sekarang. Ya, kita lanjut acara yang kemarin kita. Ya, kita belum selesai. Kita belum usai. Kita mulai sekarang dari mulai pemijahan. Coba kita lihat pemijahannya seperti apa, ya. Nanti kita lihat pemijahan, bagaimana cara memijahkan ikan koi, ya. Supaya kita mulai dari mulai pemijahannya, ya. Pemijahan bagaimana bisa jadi telur, dari telur bisa jadi anak, dari anak nanti masuk ke kolam, dari kolam masuk ke empang. Setelah itu kita panen. Gimana caranya? Penasaran? Yuk kita ikut. Kita bagian panen. Kita bagian panen. Ya. Ya, kita kembali ke lapangan. Bang Jarod, gimana kabar? Sehat? Ya, Masya Allah. ya, Ini dia ketemu yang kemarin. Ini Ya. ikannya sudah siap, Bi. Oh, ikan sudah siap. Kita ke lapangan. Sudah siap di sana. Ya. Ayo kalau gitu kita lihat ke lapangan. Ayo, kita ikut. Yuk, ikut Bang Jarod. Assalamualaikum Pak. Selamat sore Pak. Sehat? Sehat. Aduh, sendiri nih. Yuk, ikut sini. Kita lihat bagaimana cara bikin kolam ini. Jadi kolam ini ada berbagai jenis ya kolam ya. Ada kolam tanah begini, cukup tanah digali, ya kan? Dikasih apa namanya, terpal, dikasih terpal, di atasnya dikasih batak, cukup batak begini saja. Ini udah bisa kita pergunakan nih, ya, untuk apa namanya, memulai usaha untuk apa namanya, pemijahan bisa untuk peneluran ya. Pemijahan itu adalah peneluran. Jadi peneluran. Jadi nanti kami kasih contoh nanti bagaimana cara memijahkan. Sahabat Juragan Empang, saya perkenalkan ini Pak Haji Odik. Pak Haji Odik ini salah seorang pengusaha ikan ya. Beliau ini spesialisasinya di ikan-ikan hias. Jadi buat sahabat Empang, kalau nanti tertarik dengan bagaimana untuk bagaimana memperbanyak atau pemijahan ikan koi, untuk belajar langsung dengan Haji Odik ini, bisa nanti mampir di alamat ini. Jadi sahabat Juragan Empang, kalau memang nanti mau belajar, mau pesan ikan, mau belajar ikan, pesan ikan apa saja, ini salah seorang saya perkenalkan, Bapak Haji Odik di Kampung Babakan, Sabrang, RT 4 RW 4, dekat Balai Desa, ya, tepatnya dekat Balai Desa. Yuk kita lihat dulu sekarang ini. Yuk kita lihat bagaimana cara pemijahan. Baik, saya akan terangkan bagaimana harus kita supaya bisa memijahkan secara betul dan baik. Ini sekarang yang akan kita pijahkan sebanyak 9 ekor. Ini betina. Ya, isinya seperti ini. Ini kalau kita melihat secara kasat mata nih ya,
kalau yang jantan itu agak memanjang ya, Iya, agak panjang. memanjang, iya. Kita lihat, tuh panjang ya. Itu pejantan seperti ini. Ya. Kalau betina ini agak memendek begini, ya. Jadi udah bisa perbedaannya. Nah sekarang betina yang sudah gendut begini, artinya sudah ada telur di dalam tubuhnya ini. Kalau saya melihat sekarang begini, kita lihat dari mulai awal, cukup dengan kolam seukuran begini saja. Ini juga disekat kolam ini, ya kan? Ini dipakai dikasih jaring, apa ini namanya? Apa jaring? Hapa jaring, agar tidak terkena gangguan-gangguan dari yang lainnya. Satu itu ya. Air, ketinggian air cukup berapa senti ini? Coba kita lihat. 20 cm sampai 15 sampai 20. 15 sampai 20 cm. Yang terpenting apa namanya, ikan agak ngelet begitu ya. Iya. Kira-kira dari ketinggian ikan ini 10 cm ke atas. Hanya untuk pemijahan saja, untuk persiapan ini. Nah, di dalam kolam ini kalau kita lihat ini ada apa ini? Yang sudah dipersiapkan, ini waring namanya ya. Duk paranet. Paranet. Ya. Paranet. Untuk persiapan Paranet pemijahan ini nanti. untuk persiapan pemijahan. Paranet yang sudah dikasih apa namanya? Atau kalau saya lihat ini sudah dikasih bambu ujung dengan ujung. Artinya ini untuk supaya tidak terkena goyangan air melebar kemana-mana. Ini fungsinya paranet ini. Ketika mereka sudah bertelur, si ikannya yang ditetaskan telurnya ini, nanti telur-telurnya ini akan tersimpan di paranet ini. Tadi sudah saya sampaikan dari apa yang janji saya untuk bisa belajar bagaimana cara usaha dengan modal kecil, ya, dari mulai bagaimana bikin kolam dengan tanpa modal yang tidak harus besar, bagaimana cara usahanya, tapi hasil yang optimal, ya kan? Tadi kita sudah perlihatkan bagaimana buat kolam tanah, ya, kolam tanah dengan sederhana tapi sangat optimal hasilnya. Nah, sekarang saya tunjukkan ini berbagai macam kolam itu sebenarnya berbagai macam. Nah, ini kolam juga sudah kolam tembok, sedikit temboknya, ya kan? Dengan ukuran kolam berapa Pak Haji? Ukuran 5 kali 3,5. Ini ukuran 5 kali 3,5. Ini bisa isi ikan seberapa banyak? Kurang 50.000. Bayangkan sahabat Juragan Empang, 5 kali 3,5 isinya bisa sampai 50.000 ekor. Hebat. Kolam hanya begini saja, 50.000 ekor, guys. Ya kan? Luar biasa. Sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Ini Bapak Haji Sodikin. Mari kita belajar bersama nanti dengan Pak Haji Sodikin. Itu. Kami tunggu di sahabat Juragan Empang dengan berbagai cara usaha dengan meminimalisir dari dari biaya, tapi hasil optimal. Yuk sahabat Juragan Empang, kita menuju ke tempat yang lainnya, ya, untuk belajar di kolam berikut. Sampai nanti sahabat Juragan Empang, ketemu di episode berikut. Assalamualaikum, next time. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga terus bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan, ya, untuk menuju usaha Indonesia Maju.